Iya, debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector tapi nggak mau bayar kan? Ya kan berarti mereka juga nggak ada apa gini kan antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Satu kewajiban konsumen adalah membayar. Dikejar oleh debt collector, kamu tidak pengen dicari-cari oleh debt collector, kamu tidak pengen dikunjungi oleh debt collector, kamu bisa lakukan apapun itu, semua hutang pinjol wajib dibayar. Kalau enggak, ini yang akan terjadi. Begitulah kurang lebih kutipan yang saya ambil dari bos terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum dia menjadi bos besar dari OJK. Apa yang dia sampaikan, apa yang akan terjadi, ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Kita pakai handset dulu teman-teman. Ya, supaya teman-teman itu tidak kebingungan lagi apa sebenarnya dan apa yang harus kita lakukan buat ke depannya. Nah, saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Di sini yang menonton saya rata-rata mengalami telat bayar atau jatuh tempo hari ini itu di pinjol legal atau pinjol ilegal. Ya, dipindar atau dipinjol, pinjaman daring atau pinjaman online karena dia berbeda nih. Takutnya nanti teman-teman beranggapan semuanya adalah pinjol, salah. Atau semuanya adalah pindar juga salah. Kita juga harus membedakan mana yang pinjaman daring dan mana yang pinjaman online. Karena sudah dibagi oleh OJK. Pinjaman daring atau pindar itu adalah pinjol yang legal dan yang resmi. Kalau pinjol pinjaman online itu sudah pasti yang ilegal. Itu dibagi oleh OJK. Ya, menurut dari bos OJK yang terbaru sekarang, kalau kamu tidak pengen dikejar oleh debt collector, kamu tidak pengen dicari-cari oleh debt collector, kamu tidak pengen dikunjungi oleh debt collector, kamu bisa lakukan hal yang pertama adalah negosiasi hutangmu. Iya, debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector tapi nggak mau bayar kan? Ya kan berarti mereka juga nggak ada apa gini kan antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Tolong bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pinjol, pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beretikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak yang terus apa yang dilakukan? Pertama regulasi, yang kedua kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada ada pasal yang menyatakan bahwa PUJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi PUJK nggak boleh bilang itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu karena itu mereka bekerja sama. Jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya. Dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang cukup besar buat mereka. Minta restrukturisasi. Coba diskusikan dengan pihak penyedia layanan. Ya, atau kita bisa menghubungi CS-nya menyampaikan bahwa kita sedang tidak mampu, kita sedang tidak sanggup, mohon dong keringanan. Nah, saya yakin teman-teman semuanya. Jauh hari sebelum ya bos OJK itu menyampaikan, kalian sudah melakukan teman-teman. Ya, kenapa seperti itu? Saya di sini teman-teman sudah mau masuk tahun ke-8 dalam mengedukasi. Itu ternyata masih banyak ternyata saudara saya orang yang benar-benar mempunyai etikat baik.
Saudara saya orang yang taat dalam hutang. Hanya saja mereka kebingungan. Mereka selalu ajukan pertanyaan kecil kepada saya, Bang Medi. Bagaimana caranya membayar pokok hutangnya? Ya, bahkan untuk yang ilegal aja, yang sudah dilarang oleh Bapak Mahfud MD untuk membayar, itu ternyata masih banyak saudara saya yang ingin menyelesaikannya gitu loh. Ya, banyak tuh yang bertanya, Bang Medi, bagaimana caranya menegosiasi? Saya sudah coba, Bang, kemarin ngikutin saran Abang, ngubungin CS-nya, ngubungin dari pihak pinjolnya, alhasil ditolak. Saya sudah diskusikan juga atau sudah negosiasikan juga dengan debt collector-nya, sama aja. Saya pun juga ditolak. Ya, nah, ini buat teman-teman semuanya gitu. Kalau memang sudah seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah ditolak, apa yang harus kita lakukan sebenarnya gitu? Apakah kita harus memaksakan diri mencari aplikasi-aplikasi berikutnya? Atau kita lihat lagi nih peluang-peluang mana nih yang pas untuk kita pinjam, pinjol mana nih yang pas untuk kita pinjam? Salah ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya negosiasi Anda itu tidak dikabulkan oleh pihak pinjol, sementara Anda sudah menyodorkan diri, menunjukkan itikat baik Anda, menyampaikan saya pengen menyelesaikannya, tapi saat ini saya sedang tidak mampu, saat ini saya sedang tidak sanggup. Ya, tapi Anda mampu untuk membalikkan pokok utangnya. Tapi mereka tidak mau. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Lebih baik berhenti bayar pinjol. Ya, kenapa seperti itu? Kalau Anda paksain untuk gali lubang tutup lubang, jumlah yang Anda gali dengan lubang yang mau Anda tutup itu tidak akan seimbang, teman-teman. Untuk menutupi satu hutang Anda butuh 2 aplikasi. Ya, karena pencairannya tidak akan sesuai dengan yang Anda pikirkan. Kalau Anda mengajukan 5 juta, nanti dicairkan 500.000. Kira-kira Anda untuk menutup hutang yang 3 juta 500.000, Anda butuh berapa aplikasi? Butuh 6 aplikasi, teman-teman. Apakah Anda membalikkan sesuai dengan nominal tersebut? Tidak. Anda pasti akan membalikkan, melebihi dan melampaui terkadang batas yang ada. Belum lagi bunganya, belum lagi denda keterlambatannya. Nah, daripada hal itu malah makin memberatkan Anda nantinya, lebih baik hentikan dulu. Hentikan pembayarannya, jangan pernah gali lubang tutup lubang apapun pinjolnya. Kalau Anda sudah menunjukkan itikat baik, Anda menegosiasi pokoknya, tapi mereka tidak menyambut itikat baik Anda, bahkan bos OJK aja sudah menyarankan untuk dinegosiasi, bukan kita menghindar, supaya kita tidak didatangi DC, kita sudah coba ikutin saran itu. Ya sudah, pinjolnya tidak mau, ya mau tidak mau, ya berhenti. Berhenti dulu. Sampai kapan ini, Bang, kita berhenti? Sampai waktunya nanti mereka yang menawarkan untuk kita membayar pokok hutangnya saja. Kalau misalnya mereka tidak menawarkan hal itu, ya sudah, tamatlah berarti. Selesai sudah dia gitu loh. Cukup sampai di situ gitu. Yang penting jangan lagi Anda terjebak dengan kata-kata debt collector yang mau datang ke rumah, yang mau menyebarkan data, yang mau menakut-nakuti. Kemarin saya bikin video tentang apa, teman-teman? Saya sudah sampaikan. Kalau Anda menemukan pinjol masih melakukan tindakan pengancaman, caci maki, penghinaan, catat nama aplikasinya, seumur hidup nggak usah dibayar. Seperti itu kan. Karena Anda tidak layak untuk dicaci maki, teman-teman. Jangan beri ruang kepada mereka untuk merendahkan diri Anda. Benar dalam keadaan sadar Anda berhutang, benar Anda yang melakukan hutang tersebut, tapi bukan berarti ketika Anda tidak mampu mengembalikan atau Anda belum mampu mengembalikan, Anda layak untuk dihina. Anda layak untuk dicaci maki. Kalau mereka tidak bisa patuh dengan aturan yang ada, ngapain mereka berusaha di Indonesia? Ngapain mereka jalani usaha mereka yang ada di Indonesia ini? Ya, itu harus teman-teman catat. Semuanya terserah. Mau dipinjol manapun. Karena sebentar lagi kita mau mendekati Hari Raya Idul Fitri, teman-temanku. Hari Raya Idul Fitri otomatis kalian membutuhkan biaya yang double. Belum lagi sekecil-kecilnya THR tetap kita keluarkan. Untuk keponakan, untuk anak saudara, anak teman, dan segala macam. Belum lagi kita juga pasti pengennya dong, ya kan? Ikut silaturahmi ke tempat keluarga, ke tempat ini segala macam, itu juga membutuhkan biaya. Belum anak-anak kita lagi, teman-teman. Hari ini mungkin udah libur sekolah, tapi besok pas masuk sekolah gimana? Ini harus dipikirkan buat teman-teman semuanya. Oke, bukan kita menghindar dari hutang, tidak. Dengan Anda menunjukkan itikat baik sesuai dengan saran bos OJK tadi, itu sudah bagus. Kalau pinjol tidak menyambut niat baik Anda dengan benar, persetan dengan mereka. Ya, oke.
teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Tidak ada yang perlu Anda takuti lagi. Ya, nggak usah Anda sibuk-sibuk mencari pinjol ini aman nggak bang? Aman di Galbay, ada DC nggak sebadak, nggak usah. Sudah nggak usah lagi teman-teman. Karena kata-kata seperti itu sudah kata-kata terlambat. Hari ini mampu bayar, tidak mampu selesai. Oke, apapun resikonya tampung. Yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik. Mereka tidak menyambut niat baik mereka. Niat baik kita. Berarti bukan salah kita lagi. Ini salah pada diri merekanya. Oke, teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa untuk disupport channel ini teman-teman semuanya. Mudah-mudahan channel Solusi Utang ini makin berkembang dan saya makin semangat terus dalam memberikan motivasi dan edukasi. Dan saya ucapkan juga buat teman-teman semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan tidak beberapa hari lagi kita mau memasuki Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Jadi jangan sampai bolong puasanya, jangan sampai mokel siang hari. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.